Kebaktian hari ini, matahari yang bersinar dengan cerah dan hati kita dipenuhi oleh sukacita. Puji Tuhan ya Bel, karena berkat Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dengan sukacita dan hati yang gembira. Mari kita bersama-sama nyanyikan lagu Hari Ini Bersuka untuk memuji Tuhan. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena atas kasih dan penyertaan-Mu kami semua dapat bersama-sama beribadah pada hari ini. Kiranya Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, Engkau sertai agar ibadah kami hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Dengan penuh syukur, mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama nyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Bel, apa sih yang kamu tahu tentang doa Bapa kami? Menurutku, doa Bapa kami adalah contoh doa yang mengajarkan kita untuk berdoa dengan hati yang tulus dan rendah hati, serta percaya akan kasih Tuhan untuk mengungkapkan rasa rindu kita untuk Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Jika Jiwaku Berdoa untuk mengungkapkan kerinduan kita kepada Tuhan. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sangsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Selamat pagi anak-anak.
Tadi kita sudah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Sikapnya bagaimana? Iya, sikapnya yang tenang. Disiapkan Alkitabnya. Kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur Tuhan karena Engkau sudah menolong kami di dalam memuji-muji nama-Mu. Biarlah Tuhan Yesus pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, bimbing kami, berikan kami hati yang baik untuk kami boleh menerima firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh menolong kami untuk kami terus berubah menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan jam penyampaian firman-Mu ini hanya dalam pimpinan-Mu. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema doa Bapa Kami. Ya, ayat yang akan kita baca dari Matius 6 ayatnya 5 sampai yang ke-13. Kita dengarkan bersama yuk. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan bacaan firman Tuhan melalui audio ya. Nah, anak-anak, Bu Kris bertanya, setiap hari itu kalian ngobrol enggak sama orang tua? Obrolannya tentang apa? Bagaimana cara mengobrolnya? Atau misal nih, setelah bangun tidur, kadang kita kan sudah merasa lapar nih, terus ngomong ke ibu, "Bu, aku maem." Ibu yang mendengar ucapan kalian itu kira-kira bagaimana? Nah, sebagai seorang ibu yang baik, pasti ibu akan memberitahu, "Loh Dek, ngomongnya kok gitu? Bagaimana harusnya ngomongnya?" Nah, setelah bangun tidur, dirapikan kamar tidurnya, terus membersihkan diri. Setelah itu dideketi dong mamahnya atau ibunya. "Wah, bau masakannya harum loh Bu, kayaknya enak makanannya. Hebat Ibu, Mama hebat. Aku lapar, bisa enggak Mama? Aku mau sarapan." Nah, pasti mamanya akan mengarahkan, karena apa yang kalian yang diucapkan si anak tadi yang pertama, "Bu, aku lapar, aku maem." Nah, itu kurang tepat ya. Nah,
setiap keluarga itu mesti terjalin komunikasi. Anak-anak dengan orang tua, komunikasinya sehari berapa kali? Tidak terhingga, ya, tidak terhingga. Kalian sebagai anak-anak bisa bercerita apa saja pada orang tua. Nah, ayat yang kita baca barusan, perikopnya tentang doa Bapa kami. Kenapa kok doa Bapa kami itu diajarkan? Yang pertama, ya, karena di perikop tadi disampaikan, ya, ternyata itu banyak orang-orang yang munafik. Munafiknya bagaimana? Mereka berdoa, tetapi doanya itu dilakukan dengan tidak sewajarnya. Berdiri di rumah ibadah atau di tikungan-tikungan jalan. Maksudnya apa? Biar orang melihat dan akhirnya orang itu memberi penilaian, aduh luar biasa ya orang itu, saleh bener, orangnya baik. Dikatakan dalam firman tadi, kalau seperti itu, orang yang berdoa dengan cara seperti orang munafik itu sudah mendapatkan balasannya, pujian dari orang-orang. Nah, lalu bagaimana berdoa yang benar? Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita anak-anaknya dan saat itu kepada murid-muridnya bagaimana caranya berdoa. Tadi dikatakan kalau berdoa itu masuk kamar, pintunya ditutup lalu berdoa. Nah, kalau di kamar itu kan tersembunyi, ya, tidak ada yang lihat kita di kamar ngapain, ya. Padahal di kamar kita berdoa. Berdoa itu apa? Berbicara, bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Allah, ya. Nah, lalu setelah berdoa di kamar di tempat tersembunyi, nah, berdoanya juga jangan bertele-tele. Bertele-tele itu maksudnya apa? Berdoanya memilih kata-kata yang indah, dirangkai sedemikian rupa sampai menghabiskan banyak sekali waktu untuk berdoa. Tuhan juga kurang suka, ya, kalau kita berdoa dengan seperti kata-katanya yang bertele-tele. Nah, lalu orang-orang di luar sana juga memberi penilaian. Misal nih, ya, kalau kita berdoa dengan singkat, kalimatnya pendek dan kata-katanya sederhana, orang di luar juga memberi penilaian. Bukan iso berdoa, ya, berdoa ngono seduwelut, gitu. Kata-katanya juga terlalu sederhana. Orang menyalahkan kalau kita berdoa seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau seseorang itu berdoa dengan kata-kata yang indah, yang panjang, menghabiskan banyak waktu, juga dikomplain. Dikomplainnya bagaimana? Berdoa kok suwi, ya, lama banget, kayak orang yang tidak mengenal Tuhan aja. Nah, berangkat dari situlah Tuhan Yesus mengajarkan. Tadi yang pertama apa? Kalau berdoa kita masuk di kamar, pintunya ditutup, lalu berdoa kepada Bapa yang ada di surga. Nah, Bapa yang ada di surga nanti akan membalas, menjawab doa-doa yang kita panjatkan. Nah, berdoa jangan dengan bahasa yang panjang dan bertele-tele. Lalu Tuhan Yesus memberikan contoh berdoa yang baik, yang berkenan itu bagaimana? Nah, kita yang sudah kita baca tadi, doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dan selanjutnya. Nah, yang perlu kita ingat, yang perlu kita pelajari, apa saja sih doa Bapa kami itu mencakup apa saja? Nah, ternyata doa Bapa kami itu setidaknya ada 4 poin yang kita sampaikan kepada Allah. Apa saja? Yang pertama, kita menyembah Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan. Dengan apa? Yang pertama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ada alamat Bapa yang di mana? Di surga. Lalu dipuja, dikuduskanlah namamu. Lalu harapan kita, datanglah kerajaan-Mu. Di mana? Di bumi seperti di surga. Itu adalah penyembahan kepada Bapa. Kita berdoa ada alamat jelas yang dituju.
yaitu Bapa yang ada di surga. Lalu kita memuliakan Tuhan. Setelah itu isi doa apa lagi? Yang kedua, pengucapan syukur. Mengucapkan syukur kepada Bapa. Lalu yang ketiga, apa isi doa Bapa kami kalau kita bersama mencermati? Yang ketiga adalah pengakuan dosa, seperti yang tertulis di dalam ayatnya yang ke-12 tadi ya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni, dan selanjutnya. Itu adalah isi doa sebagai pengakuan dosa kita. Yang keempat, permohonan. Permohonan apa? Tuhan meluputkan kita dari segala mara bahaya. Nah, anak-anak, doa adalah komunikasi nafas kita kepada Allah. Oleh karena itu, Tuhan sudah mengajarkan bagaimana cara berdoa yang benar. Terkadang kita, aduh aku nggak bisa berdoa, ya. Aku bingung berdoa bagaimana. Nah, kita tidak perlu bingung lagi, karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan. Kalau kita buntu, kita tidak bisa mengungkapkan, mari kita berdoa sesuai dengan doa Bapa kami. Karena di dalam doa Bapa kami itu sudah lengkap. Ada penyembahan, ada pengucapan syukur, ada pengakuan dosa, dan juga permohonan agar Tuhan melindungi kita senantiasa. Nah, anak-anak, bagaimana sekarang dengan kita? Tadi di awal Bu Kris katakan, doa itu adalah nafasnya orang Kristen. Coba kalau kita tidak bernafas, ditahan nih nafasnya, bisa tahan ya, tidak sampai bermenit-menit ya. Karena kalau kita menahan nafas terus, akhirnya kita mati. Demikian juga kita, kalau sebagai orang Kristen kita jarang berdoa, nah nafas kita putus-putus, tidak nyaman. Oleh karena itu, mari seperti Tuhan Yesus sudah mengajarkan doa Bapa kami, kita juga harus selalu berdoa kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Kapan waktunya tidak terhingga, karena doa itu adalah nafas hidup. Bisa saat bangun tidur, bisa saat mau tidur, bisa saat mau makan, bisa saat mau melakukan aktivitas kita. Di setiap kegiatan yang akan kita lakukan, sebaiknya lah kita selalu berdoa ya. Agar apa? Pertolongan dan perlindungan Tuhan terus ada dalam kehidupan kita. Nah, ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Matius 21 ayatnya yang ke-22. Kita baca bersama ya. Jika kamu percaya, apa saja yang kamu minta dalam doa, kamu akan menerimanya. Puji Tuhan. Mari anak-anak, sekarang kita tahu bahwa doa adalah satu kekuatan yang luar biasa. Doa adalah hubungan kita dengan Allah. Mari kita akan terus setia berdoa dalam seluruh kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, kita akan melandasinya di dalam doa. Amin. Mari kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Beri Syukur untuk memuji Tuhan. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu,
kasih atas berkat-Mu hari ini, kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memberikan persembahan kepadamu. Kami telah memberikan persembahan kami kepadamu. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, agar persembahan ini dapat berguna bagi gereja. Kiranya persembahan ini dapat Engkau terima ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan penuh pengharapan, mari kita ingatkan diri kita tentang berapa pentingnya berdoa. Mari kita nyanyikan lagu Berdoa Setiap Hari, Itulah Yang Kulakukan, untuk mengingatkan kita akan pentingnya berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena atas kasih dan penyertaan-Mu, kami dapat melalui ibadah ini dengan baik. Dan Tuhan, bila sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing, kiranya Engkau juga sertai ya Tuhan. Engkau kiranya juga bantu kami, agar kami selalu mengandalkan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami selalu berdoa entah apapun kegiatan yang kami lakukan. Tuhan, doa ini akan kami tutup dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.